Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiq. Di sini saya akan membuat konten tentang perkembangan radio, televisi, dan media online. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju ke pembahasannya. Yang pertama ada radio. Pengertian radio adalah alat atau pesawat untuk mengubah gelombang radio menjadi gelombang bunyi atau suara. Sedang pengertian lainnya adalah gelombang radio merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik. Pada dasarnya, radio dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem gelombang suara yang dipancarkan dari suatu stasiun dan dapat diterima oleh pesawat-pesawat, penerima di rumah, di mobil, di kapal, dan sebagainya. Adapun perbedaan radio, yaitu yang pertama ada sinyal AM. Sinyal AM adalah satu bentuk modulasi ketika sinyal informasi digabungkan dengan sinyal pembawa berdasarkan perubahan amplitudenya. Bentuk modulasi yang terjadi divariasikan secara proporsional berdasarkan sinyal pemodulasi. Untuk rentang frekuensi sendiri, sinyal AM memiliki rentang sinyal 500 Hz hingga 1600 kHz dengan panjang gelombang 1600 kHz hingga 30.000 kHz. Selanjutnya ada sinyal FM. Sinyal FM adalah sebuah bentuk modulasi ketika frekuensi sinyal pembawa divariasikan secara proporsional berdasarkan amplitudenya. Sinyal informasi, rentang frekuensi sinyal FM adalah 88 MHz hingga 108 MHz. Dan karenanya sinyal FM termasuk ke dalam Very High Frekuensi atau VHF. Sedangkan untuk panjang gelombangnya sinyal FM di bawah 1000 kHz. Adapun kelebihan radio sendiri yaitu tidak membutuhkan banyak biaya dan sederhana. Yang kedua, dapat diakses dengan mudah dan dapat didengarkan secara offline tanpa memerlukan akses internet. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mendengarkan siaran jarak jauh. Yang keempat, lebih praktis dan fleksibel. Yang kelima, menjangkau daerah dengan akses sinyal yang minim. Yang terakhir, dapat digunakan untuk menargetkan pendengar di wilayah tertentu. Selanjutnya ada kekurangan radio. Yang pertama, tidak ada gambar visual dan hanya berbentuk suara. Yang kedua, siaran yang tidak dapat ditarik ulang. Yang ketiga, terkesan jadul dan kurang dinikmati oleh kalangan muda. Dan yang terakhir, rentan mengalami gangguan sinyal. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang televisi. Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar dan diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Sistem ini menggunakan peralatan yang merubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektrik dan mengkonversinya ke dalam cahaya dan dapat dilihat dan suara yang dapat didengar. Ada juga perbedaan televisi, yaitu perbedaan TV analog dan TV digital adalah sinyal yang dipancarkan dari kedua siaran tersebut. TV analog hanya dibatasi dengan hanya sinyal analog, sedangkan televisi digital lebih dari itu. Televisi adalah saran komunikasi audio visual, sedangkan radio hanyalah saran komunikasi audio saja. Ada pula kelebihan televisi. Yang pertama, lebih menarik perhatian. Yang kedua, media informasi yang praktis. Yang ketiga, bersifat langsung atau live dan update. Yang keempat, jenis tayangan dan yang beragam. Yang terakhir, bersifat non-stop. Selain dari kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan televisi sendiri yaitu yang pertama, segmen luas, komunikasi satu arah, jaringan penyebaran bergantung dengan listrik, tidak dapat mencari informasi sesuai waktu yang diinginkan. Berikut yaitu mengenai radio dan televisi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di pembahasan terakhir kali ini ada pengertian dari media online dan keseluruhan tentang media online. Pengertiannya sendiri, media online secara umum mencakupi semua jenis situs website dan aplikasi,
termasuk situs berita, situs perusahaan, situs lembaga atau instansi, blog, forum komunitas, media sosial, situs jualan atau e-commerce atau online store, dan aplikasi chattingan. Perbedaan media online sendiri yaitu media online disebut lebih ditujukan kepada produk jurnalisme berupa pemberitaan, sedangkan medsos bersifat komunikasi sosial. Jadi memang media online memakai saran teknologi dalam menyebarkan berita. Intinya memang kontennya berita bukan informasi. Setelah kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan media online yaitu yang pertama, informasi yang dimuat tak selalu akurat dan kurang komplit sebab lebih mengutamakan aktualisasi. Yang kedua, penggunaan seharusnya mempunyai perangkat yang mensupport dan koneksi internet yang stabil. Dan yang terakhir yaitu penggunaan media online dalam jangka panjang dapat menyebabkan mata lelah dan gangguan kesehatan mata. Dan yang pembahasan yang terakhir yaitu sejarah broadcasting dari masa ke masa. Perkembangan program televisi Indonesia antara lain program berita dan pendidikan, program hiburan berupa sinetron, acara musik, dan realita. Hingga kini, stasiun televisi nasional di Indonesia sudah berjumlah 15, yaitu yang pertama TVRI, RCTI, JTV, MNC TV, iNews, SCTV, Indosiar, Antv, TV One, Metro TV, Trans TV, Trans 7, Kompas TV, NET, dan RTV. Sejarah dari televisi Indonesia tidak jauh dari kemerdekaan Indonesia, di mana pada tanggal 17 Agustus 1962 untuk pertama kalinya adanya siaran televisi di Indonesia, di mana penyiaran perdana tersebut ditujukan untuk menyiarkan upacara kemerdekaan yang cukup singkat, yaitu pada pukul 7.30 hingga 11.02 waktu Indonesia Barat. Selang seminggu dari peringatan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1962, Presiden Soekarno meresmikan kelahiran TVRI, Televisi Rakyat Indonesia, sehingga pada tanggal 24 Agustus ditetapkan sebagai Hari Televisi Nasional. Secara perdana di hari yang sama TVRI juga menyiarkan secara langsung pembukaan olahraga terbesar dalam Asia, yaitu Asian Games yang keempat yang digelar di Senayan, Jakarta. Mungkin hanya itu yang dapat saya berikan kepada penonton semua. Semoga konten ini bermanfaat, dan kedepannya saya insya Allah akan sering mengupload jika banyak yang subscribe dan yang like, dan semoga konten ini membantu untuk teman-teman sekalian yang belum tahu tentang perkembangan media online dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.